Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ayah tega menganiaya putri kandungnya sendiri dengan cara dicambuk di Parung, Kabupaten Bogor. Penyebabnya hanya karena korban dinilai nakal dan tidak mau menurut. Tidak hanya itu, korban juga kerap dipaksa mengamen hingga larut malam. Nasib malang dialami oleh N, gadis berusia 7 tahun ini harus menahan sakit di sekujur tubuhnya lantaran dicambuk oleh ayah kandungnya sendiri. Penyebabnya lantaran korban dinilai nakal dan tak menurut oleh sang ayah. Aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap putri kandungnya ini terungkap setelah beredar video di jagat maya yang memperlihatkan seorang gadis kecil dengan kondisi luka cambukan di sekujur tubuhnya. Para tetangga korban yang tak tega mendengar tangisan korban setiap malam lantas menyelamatkan korban dari aksi penganiayaan oleh orang tuanya sendiri. Tak hanya dicambuk, gadis kecil ini kerap dimarahi ibu tirinya lantaran tak membawa uang banyak dari hasil mengamen. Ya, dari hasil keterangan dari pihak kepolisian kepada pelaku, yaitu saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu ayah kandungnya sendiri dari korban si N ini, di mana pengakuannya si N ini sangat nakal, bandel, tidak mau dikasih tahu, tidak nurut. Untuk ibu tirinya hanya diam saja. Dan juga ada pengakuan dari si korban, ibu tirinya juga suka menyuruh mengamen, dan apabila hasil dari mengamen tersebut sedikit, ya marah-marah juga. Meski ayah korban telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah melakukan investigasi dan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Sementara N, korban penganiayaan ayahnya, kini dalam perawatan ibu kandungnya. Tim Liputan BTV. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat sore Pak Jasra. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Jasra, apa langkah yang sudah dilakukan KPAI terkait kasus ini? Ya, pertama kita mengecam ya kepada setiap orang terdekat, apalagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor agar ada upaya-upaya penyelidikan memberikan maksimal bagi hukuman bagi pelaku. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya jika orang tua menjadi pelaku itu bisa ditambah sepertiga daripada hukuman asal. Nah, kemudian kedua tentu kita harus memastikan bagaimana korban dilakukan rehabilitasi secara tuntas sehingga trauma dan termasuk juga luka fisik yang dialami Ananda ini bisa kembali sehat dan pulih. Gitu. Tentu ini tentu akan menjadi pengawasan kita baik itu terkait penegakan hukum maupun memastikan korban mengalami situasi pulih kembali gitu Mbak Stefani. Oke, dari KPAI sendiri sudah melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi dari korban, Pak? Ya, per siang tadi saya coba komunikasi dengan Pak Kapolres gitu ya, terkait upaya-upaya penegakan hukum tentunya, termasuk juga petugas di lapangan sudah berkomunikasi dengan UPT PA gitu ya, termasuk juga pendampingan psikis bagi korban gitu ya. Saya kira ini jangka pendek yang harus dilakukan sehingga anak tidak mengalami korban berlapis dalam artian ketika dia mengalami korban dari orang tua, kemudian apabila negara abai ya tentu mengalami korban selanjutnya. Dan oleh sebab itu langkah-langkah ini tentu kita harus dorong agar upaya-upaya baik itu penegakan hukum maupun pendampingan terhadap korban gitu ya, itu bisa berjalan secara maksimal Mbak Stefani. Hanya pemulihan secara fisik ya Pak, tapi juga pemulihan secara psikis tentunya. Iya, tentu otomatis ya, nanti ada pemeriksaan kesehatan gitu ya, kemudian termasuk juga psikisnya yang saya kira kalau kita lihat informasi dari dan pemberitaan yang ada,
sebetulnya ini kan puncak dari situasi keluarga di mana anak mengalami kekerasan gitu ya. Namun tentu kita apresiasi juga lingkungan sekitar sangat responsif ya untuk menyampaikan kepada aparat hukum gitu ya, agar ada upaya pemberhentian secara cepat gitu ya. Jika ini tidak diinformasikan oleh tetangga, ya tentu ini bisa anak menjadi situasi yang tidak mudah gitu ya. Dan hal seperti inilah tentu yang kita dorong agar lingkungan peduli ya terkait anak dimanapun berada gitu Pak. Ya, ini bukan pertama kalinya tentunya kasus seperti ini terjadi. Sering sekali, marak sekali kasus seperti ini terjadi ketika anak menjadi korban dari kekerasan yang justru dilakukan oleh orang terdekatnya, oleh orang tua. Apa yang salah sebenarnya, Pak Jasra? Apakah kemudian aturan atau undang-undang kita kurang tegas mengatur hal-hal seperti ini, atau pencegahannya seperti apa seharusnya? Jadi dari 3.883 pelanggaran hak anak sepanjang 2023, memang yang paling tinggi itu kan isu keluarga ya, itu di angka 2.036 kasus ya. Dan kita berharap tentu keluarga ini menjadi pelindung pertama dan utama. Tapi dalam kasus ini dan beberapa kasus belakangan ini, tentu kita melihat orang terdekat yang menjadi pelaku gitu ya. Dan tentu ini banyak faktor ya, mulai soal ekonomi secara umum tentunya, kemudian yang kedua pengetahuan dan pemahaman keluarga yang terbatas bagaimana mengasuh anak secara baik ya Pak, karena di keterangan kepolisian kita peroleh bahwa ayah ini melakukan kekerasan karena anak ini rewel dan seterusnya gitu ya. Yang saya kira tentu ini harus didalami apakah seperti apa situasi pengasuhan keluarga ini. Nah kemudian selanjutnya itu ke depan memang isu hulu, isu keluarga ini kan isunya sangat besar, banyak kementerian lembaga yang terlibat, kemudian termasuk juga Pemda gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga mengusulkan ada gap ternyata selama ini sedang kita dorong terkait rancangan undang-undang pengasuhan ya. Jadi dimanapun anak berada, baik itu di keluarga maupun di lembaga pendidikan, lembaga tahanan anak dan seterusnya, itu responnya sama, pengasuhannya sama gitu ya. Nah kita tentu berharap kepada pemerintah dan DPR agar rancangan undang-undang pengasuhan ini bisa menjadi salah satu solusi terkait gap yang muncul ini gitu ya. Kalau mandat di Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi orang tua itu sudah ada ya, bahwa tanggung jawab orang tua itu adalah mengasuh, mendidik, melindungi. Tapi bagaimana cara menjalankan mandat ini, masing-masing keluarga kita ini kan beragam ya. Baik dari sisi pengetahuan, pendidikan, ekonomi gitu ya. Sehingga situasi-situasinya seperti ini akan kita dapatkan ya, akan sangat mudah kita dapatkan dan bahkan menjadi pemberitaan dari teman-teman media gitu. Nah oleh sebab itu untuk gap ini secara regulasi harus kita tutupi, tapi secara jangka pendek ya agar semua lembaga layanan seperti pusat pendidikan keluarga yang ada di kabupaten kota untuk menjemput bola ke lapangan, di mana keluarga-keluarga yang membutuhkan pengasuhan yang ideal, pengasuhan yang baik ini harus didorong gitu, sehingga dia bisa menjalankan peran-peran menjadi orang tua, Mbak Stephanie. Apa kira-kira poin penting dalam Undang-Undang Pengasuhan Anak yang bisa menjadi dasar untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak, Pak Jasra? Ya, jadi RUU Pengasuhan ini kan bicara terkait kedekatan, kelekatan, dan perlindungan. Jadi 3 indikator ini diurai dan diintervensi, misalnya bagaimana menyiapkan peran keluarga, bagaimana keluarga bisa berfungsi. Ya tentu selama ini kan ada program misalnya bimbingan perkawinan, tapi bimbingan perkawinan ini kan perlu kita masifkan dan kita dorong terus menerus sehingga orang tua itu memang betul-betul siap menjadi orang tua. Karena dalam survei KPAI di tahun 2020 dari 13.000 orang tua kita survei dari 34 provinsi, hampir 60% mereka tidak terpapar bagaimana cara mengasuh anak secara baik. Pengetahuan, knowledge pengasuhan saja terbatas, bagaimana bisa kita berharap praktek-praktek pengasuhan baik itu bisa terjadi di orang tua. Dan yang kedua, di rancangan undang-undang pengasuhan ini kita berharap dimanapun anak berada, baik itu di keluarga, di lembaga pendidikan, pesantren, sekolah asrama, kemudian di lembaga pendidikan khusus anak gitu ya. Siapapun itu yang berinteraksi anak, dia menjadi pengganti orang tua. Jadi peran-peran tanggung jawab orang tua itu harus dilakukan gitu ya. Dan termasuk juga ketika anak dibangsalkan di rumah sakit misalnya berbulan-bulan, di samping didampingi oleh orang tuanya, tentu nakes juga menjadi pengganti orang tua.
Jadi dimanapun anak berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pengawasan itu sama, gitu ya, responnya sama, dan tidak ada lagi, ya katakanlah itu bukan urusan saya, itu bukan anak saya. Jadi di rancangan undang pengasuhan ini sangat kuat untuk mendorong itu, dan termasuk juga bagaimana upaya-upaya tentu menyiapkan keluarga, melatih keluarga, gitu ya. Kemudian ketika terjadi kasus seperti ini ada respon cepat, gitu ya, baik dari sisi penegakan hukumnya, kemudian shelternya, kemudian bagaimana pemulihan secara maksimal bagi korban, gitu ya. Jadi inilah yang menjadi harapan kita, Mbak Stefani, sehingga kita tidak seperti pemadam kebakaran. Kalau hari ini kan kita melihatkan di hilirnya saja soal penegakan hukum, kemudian ketika korban direhab, gitu ya. Tapi bagaimana menyiapkan di hulunya ini yang saya kira sangat penting agar anak memperoleh haknya secara maksimal. Pencegahannya juga penting tentunya. Baik Pak Jasra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI.